Salam jumpa dan salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Kamis tanggal 10 September 2020. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai ayat 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pastilah pernah mengalami disakiti oleh seseorang. Mungkin ada yang disakiti oleh orang tua, oleh pasangan, oleh sahabat, atau oleh orang yang dicintai. Melupakan rasa sakit ini bukanlah hal yang gampang. Luka di tangan saja, walau sudah sembuh, masih berbekas. Apalagi luka dalam hati akan terasa sulit untuk disembuhkan. Dalam Injil hari ini, Yesus memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita. Berdoa bagi orang yang mencaci kita. Rela menyerahkan kepunyaan kita kepada mereka yang memintanya. Rasanya perintah ini terlalu berat, bukan? Jika mengasihi musuh itu sulit, mengapa diamanatkan? Karena ternyata yang sulit terkadang memiliki nilai yang begitu dalam. Berbuat baik pada orang baik itu mudah. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu lumrah. Tapi membalas kebaikan kepada musuh
adalah sebuah prestasi hidup yang luar biasa. Disinilah kualitas diri sedang diuji. Ada pepatah mengatakan, menolak untuk melepas kebencian adalah bagaikan meminum racun dan berharap orang lain untuk mati. Pernah kita melihat seseorang menjadi bahagia karena dia menolak untuk memaafkan seseorang? Kelihatan sesaat bisa jadi, tetapi realita saya kira tidak. Bahkan sebaliknya, ketika kita melihat orang yang memaafkan, menemukan kelegaan atas hidupnya setelah ia memaafkan orang yang telah menyakitinya. Itulah bonus dari mengasihi, yakni sukacita dalam hidup. Saudara-saudari, tidak ada keuntungan yang akan didapatkan dari membenci seseorang. Mengasihi mudah dengan kasih agape adalah hasil perjuangan dan kemenangan terhadap kecenderungan naluriah untuk menolak yang tak disukai. Mendoakan orang yang dibenci adalah cara yang dapat menghilangkan kebencian. Musuh akan selalu membenci dan mengutuk. Saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan kebaikan, bukan hanya kepada orang yang berkelakuan baik, tapi juga orang yang membenci kita. Mengapa? Karena pengikut Yesus harus memiliki kasih dan kebajikan tak terbatas demi kebaikan semata supaya layak sebagai anak-anak Allah. Orang-orang berdosa adalah mereka yang bermental, saya memberi supaya kamu memberi. Mentalitas memberi untuk menerima itu akan membuat orang hanya memikirkan orang yang punya saja, dan orang yang baik hanya memikirkan orang yang baik saja. Sehingga mentalitas seperti itu hanya akan melahirkan kewajiban untuk balas jasa dan bukan budaya kasih. Karena itu Yesus meminta kita untuk mengasihi tanpa pamrih dan tidak mengharapkan balasan. Cinta kasih tidak semata-mata membayar kembali cinta kasih atau mengharapkan kembali sesuatu. Mungkin tidak ada jasa atau upah duniawi, tetapi percaya akan ada upah surgawi. Orang yang mengasihi dengan cara ini akan menerima cinta kasih yang sama dan lebih lagi dari Tuhan. Amin.